Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan mensimulasikan hasil dari proyek akhir kami di mata kuliah keamanan cyber yang kami beri judul implementasi firewall menggunakan IP tables untuk melindungi server dari serangan DDoS. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ihda Ramadhaniar, Dadafa Adrian Ahmadi Tondang, dan Brilian Sandinigi Fernando. Langsung saja masuk ke deskripsi project. Nah, project ini dibuat dengan dilatar belakangi oleh sangat pentingnya keamanan cyber dalam era digital, terutama untuk melindungi web server dari serangan distribute denial of service atau DDoS yang dapat mengganggu ketersediaan layanan. Salah satu metode efektif untuk melindungi web server adalah menggunakan firewall IP tables di dalam sistem operasi Linux. Dengan mensimulasikan serangan dan menerapkan perlindungan menggunakan IP tables, proyek ini menunjukkan efektivitas metode ini dalam menjaga keamanan dan ketersediaan layanan web. Hasil dari proyek ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mitigasi serangan DDoS menggunakan firewall IP tables dan menjadi panduan bagi administrator jaringan dalam melindungi infrastruktur web mereka. Nah, untuk tujuan dari dibuatnya proyek ini, yang pertama ada menilai efektivitas IP tables dalam mendeteksi dan memblokir serangan DDoS pada web server Apache 2. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan konfigurasi serta aturan IP tables yang optimal untuk perlindungan web server dari serangan DDoS. Yang ketiga, melakukan simulasi serangan dan perlindungan DDoS menggunakan Ubuntu sebagai server target dan Kali Linux sebagai platform serangan. Kemudian, untuk ruang lingkup dalam pengerjaan proyek ini, yang pertama, kami membutuhkan OS atau sistem operasi Kali Linux dan Ubuntu. Yang kedua, konfigurasi SSH di kedua OS tersebut. Yang ketiga, konfigurasi Apache 2 di OS Ubuntu sebagai target penyerangan. Yang keempat, simulasi penyerangan DDoS di web server Apache 2 Ubuntu. Selanjutnya kita masuk pada progres. Di sini kami menampilkan progres-progres kami dari minggu 1 sampai minggu ke-4. Dari awal dibagikannya proyek ini, kami itu menentukan judul proyeknya, kemudian menyusun proposal, yang selanjutnya itu mencari referensi proyek, yang selanjutnya mengeksplor cara kerja proyek, mensimulasikan serangan, dan menyusun jurnal. Nah, progres-progres ini kami lakukan pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Serta pada saat minggu keempat itu kami telah berhasil melakukan presentasi untuk, simulasi serangannya pada pertemuan keempat. Nah, setelah pertemuan keempat itu kami diminta juga untuk menyusun sebuah jurnal. Nah, jurnalnya ini akan disubmit dan kami pun sekarang telah pada bagian jurnal submitted. Baik, selanjutnya untuk simulasi akan saya simulasikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur penyerangan yang akan saya lakukan dalam proyek ini. Nah, di sini saya telah menyiapkan dua sistem operasi, yaitu Kali Linux dan Ubuntu. Nah, pada sistem operasi Ubuntu, saya telah mengonfigurasi sebuah web server menggunakan Apache 2 yang memiliki alamat IP 192.168.100.155. Nah, langkah pertama sebelum melakukan penyerangan, saya akan menunjukkan bahwa saya dapat mengakses web server tersebut dengan lancar tanpa ada lag atau kendala apapun. Langsung saja, saya akan mengakses server Apache 2 di Kali Linux. Nah, dapat diperhatikan bahwa halaman web server terbuka dengan baik dan menunjukkan bahwa server berjalan dengan normal. Kemudian, setelah memastikan web server dapat diakses dengan lancar, saya akan langsung masuk ke tahap penyerangan. Dalam serangan ini, saya akan menggunakan teknik slow HTTP. Nah, teknik slow HTTP ini merupakan jenis serangan distribute denial of service atau DDoS yang memanfaatkan sifat dari protokol HTTP. Serangan ini bekerja dengan cara mengirimkan permintaan HTTP yang tidak lengkap secara
berkelanjutan, sehingga menghabiskan sumber daya server dan membuat server tidak dapat merespon permintaan yang sah dari pengguna lainnya. Nah, untuk serangan slow HTTP ini saya akan menggunakan 700 koneksi simultan dan mengirimkan 200 byte dalam setiap putaran. Nah, sekarang saya akan langsung menyerang web server tersebut melalui OS Kali Linux. Nah, setelah serangannya berjalan, mari kita buktikan bahwa serangan telah berhasil dengan mencoba mengakses kembali web server Apache 2. Kita refresh. Nah, di sini terlihat bahwa saat diakses web server Apache 2 ini mengalami kelambatan atau lag yang menandakan bahwa serangan berjalan efektif dan berhasil mengganggu kinerja server. Di sini dapat dilihat terjadi lag saat di-refresh. Nah, selanjutnya saya akan memulai penanganan atau penghentian serangan tersebut. Langkah pertama adalah memeriksa log aktivitas di Apache 2 Ubuntu untuk mendapatkan IP penyerang. Nah, untuk itu kita akan langsung memeriksa file log Apache 2. Biasanya itu terletak di var log Apache 2 access log. Langsung di OS Ubuntu kita masuk ke var log Apache 2. Kita lihat di dalamnya ada file apa saja. Nah, kemudian kita masuk ke akses log. Nah, bisa dilihat di sini terdapat, kita sudah mendapatkan IP dari penyerang, yaitu 192.168.100.154. Nah, setelah mendapatkan IP penyerang, kita akan langsung memblokir akses dari IP tersebut menggunakan aturan firewall IP tables. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk membuat rules firewall, yang mana rules firewall-nya ini kita dapat buat di dalam aplikasi atau komennya IP tables di Linux itu. Selanjutnya itu komennya sendiri, kita dapat menggunakan komen yaitu IP tables min i input min s 192.168.100.154 min j drop. Ini saya sedikit aja menjelaskan apa maksud dari komen ini. IP tables itu ya kita memakai utility dari IP tables yang punya Linux. Min i input itu kita akan menginsert atau memasukkan perintah ini ke dalam chain input. Min S 192.168.100.154 itu kita memasukkan IP source yang akan kita block, yaitu 192.168.100.154. Min J drop di sini kita akan mengeluarkan atau memblok istilahnya, memblok IP dari 192.168.100.154 min J drop. Nah, selanjutnya kita langsung aja setelah rules ini dibuat, langsung kita enter. Nah, setelah kita membuat rules yang tadi itu, berarti kita IP yang 154 ini sudah di-blok atau sudah tidak diperbolehkan lagi mengakses IP yang web server kita atau 155, IP 1.155. Jadi kita coba refresh. Nah, selagi melihat refresh ini kan tadi kita sudah ngeblok IP 154 ini ya, berarti kita itu sudah tidak memperbolehkan lagi IP 154 untuk mengakses web server kita. Nah, aturan yang tadi itu kita bisa lihat juga di Ubuntu yang tempat kita membuat rules-nya tadi dengan perintah IP tables IP tables min L dan strip line numbers. Nah, di sini maksud dari komen di sini IP tables itu utilitas yang kita pakai atau IP tables yang kita pakai. Min L ini adalah untuk menampilkan list rules yang telah kita buat untuk IP tables tadi. Nah, di sini tadi kan kita sudah menginsert atau memasukkan ke chain input, yang mana di dalam chain input itu kita ngedrop IP 192.168.100.154. Nah, itu kita bisa lihat sendiri itu pada nomor 1 itu kita ngedrop IP 192.168.100.154 dan itu destination-nya anywhere. Berarti semua yang dilakukan oleh 154 itu kita blok. Bisa dilanjut lagi. Nah, selanjutnya kita itu
dapat menghilangkan kembali rules yang telah kita buat tadi dengan komen atau IP tables min d input 1. Nah, sini saya akan jelaskan lagi. Min d ini kita akan nge-delete input 1, berarti nge-delete yang ada di chain input nomor 1. Di chain input nomor 1 itu tadi, ya yang tadi yang rules yang ngedrop 192.168.154. Nah, tadi kan kita sudah buat itu ya, sekarang kita hapus lagi. Nah, kita coba akses lagi web server yang, telah kita blok tadi, sekarang sudah kita perbolehkan lagi. Nah, di sini, kita dapat buktikan kalau setelah kita hapus, rules-nya tadi, berarti web server-nya tuh sudah aman kembali dan sudah tidak terganggu apapun. Sedikit saya akan menjelaskan, jenis serangan tadi yang DDoS. Buat serangan DDoS itu, eee Buat serangan DDoS itu adalah serangan cyber yang mana sejumlah besar komputer yang terinfeksi akan membanjiri target atau server seperti yang sudah dijelaskan Daniel di awal tadi. Nah, pada saat penyerangan DDoS ini, cara kerja yang digunakan DDoS adalah pembanjiran target, yang mana nanti IP yang tadi 19155 tadi itu dibanjiri kayak sebuah request-an IP atau permintaan IP dari 154 yang menyebabkan IP 155 itu terbebani dengan banyaknya permintaan. Nah, yang serangan yang kami lakukan tadi itu termasuk kepada serangan application layer. Jadi dia itu, serangan ini membanjiri HTTP-nya dengan untuk bertujuan untuk menghabiskan sumber daya yang digunakan oleh servernya tadi. Nah, dampaknya yang dapat didapatkan oleh web server tadi itu, ya seperti yang sudah kita lihat tadi, dia menjadi lambat atau menjadi lag, kemudian bisa saja servernya itu down seketika. Nah, kurang lebih seperti itu tadi serangan, DDoS-nya. Nah, yang kami lakukan di sini, kami menggunakan firewall untuk mitigasi atau mencegahlah istilahnya untuk mencegah serangan HTTP flood tadi atau DDoS tadi. Nah, di sini kami menggunakan IP tables-nya yang mana sudah dijelaskan juga tadi sedikit sama Daniel di awal, yang IP tables ini berguna untuk mengatur firewall-firewall yang ada pada sistem Linux. Nah, jadi kami, buat proyekan ini kami gunakan, komen untuk mengkonfigurasi mengkonfigurasi IP firewall-nya. Nah, di sini kami menggunakan IP tables. Sekian untuk penjelasan singkat yang untuk IP tables, firewall, dan DDoS ini. Selanjutnya kesimpulan, proyek ini berhasil menunjukkan bahwa aturan IP tables efektif dalam melindungi server web dari serangan DDoS. Implementasi aturan IP tables dapat secara efektif memblokir akses dari sumber yang mencurigakan, memulihkan kinerja server, dan menjaga stabilitas layanan. Selain itu, kemampuan untuk menghapus aturan pemblokiran setelah percobaan pembuktian, fleksibilitas, dan kepraktisan metode ini dalam pengelolaan keamanan server. Dengan langkah-langkah ini, server dapat tetap aman responsif terhadap ancaman serupa di masa mendatang. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dan simulasi proyek akhir keamanan cyber dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.